Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Farangkuti akan menjelaskan resiko pasar. Jadi resiko pasar merupakan posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain berupa nilai aset, perubahan nilai dari aset yang diperdagangkan atau disewakan. Nah, apa aja sih jenis-jenis resiko pasar? Jadi jenis-jenis resiko pasar ada dua. Yang pertama, resiko pasar spesifik. Resiko pasar spesifik merupakan resiko yang disebabkan oleh perubahan negatif harga pasar dari aset atau surat berharga tertentu yang disebabkan oleh faktor-faktor yang hanya terkait dengan surat berharga atau penerbit surat berharga. Contohnya itu seperti perubahan harga sukuk BNI, perubahan harga sukuk BSM. Nah, sifatnya ini unik, individual karena terkait dengan faktor internal dan fundamental dari penerbit surat berharga. Lalu yang kedua ada resiko pasar umum. Resiko pasar umum ini disebabkan oleh pergerakan negatif dari harga pasar yang terjadi di pasar dan berakibat pada sekelompok instrumen yaitu surat berharga, falas, dan komoditi. Nah, contohnya itu seperti suku bunga yang mempengaruhi resiko pasar umum ini karena sifatnya kan general. Lalu selanjutnya ada inflasi. Inflasi biasanya merupakan perubahan harga yang naik secara umum. Nah, selanjutnya juga ada regulasi, ada bencana, ada keamanan, dan juga isu-isu politik. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi resiko pasar bank syariah? Jadi untuk menganalisis adanya identifikasi resiko pasar bank syariah itu ada dua. Ada posisi keseluruhan atau posisi total, di mana ada posisi seimbang antara aktiva dan juga pasiva. Lalu ada posisi lebih, di mana aktiva lebih besar dari pasiva, biasa disebut dengan overbought, di mana kita karena kelebihan membeli itu kita harus menjualnya. Lalu ada posisi kurang, yaitu aktiva kurang dari pasiva, yang namanya oversold, di mana kelebihan penjualan, jadi kita harus membeli, seperti itu. Selanjutnya yang kedua, posisi perjenis atau perjenis rekening atau perjenis akad. Nah, seperti itu. Lalu pengelolaannya bagaimana? Pengelolaannya meliputi pertama mark to market, di mana ini dilakukan dengan penyelarasan kepada harga pasar. Lalu yang kedua, penyesuaian pendapatan dan beban, di mana ada perubahan nisbah pembiayaan dan pendapatan itu disesuaikan. Lalu ada limit posisi seimbang yang tadi sudah saya jelaskan, ada posisi imbang dan juga posisi terbuka, square position dan open position. Lalu ada limit kerugian, ini biasanya seperti maksimum penurunan harga yang diperkenakan misalnya 10% atau 15%. Lalu yang kelima ada cadangan kerugian, ini untuk membiayai resiko pasar. Lalu yang keenam ada limit kepada kehadiran pasar yang baru. Karena bank syariah ini masih mengikuti pasar oligopoli, di mana leadernya ini adalah bank konvensional. Oleh karena itu bank syariah harus terus mengikuti perkembangan apa yang ada di bank konvensional, seperti itu. Jadi misalkan apabila bunga di bank itu naik, maka imbal hasil yang ada di bank syariah juga harus ikut naik. Nah, untuk pengukuran resiko pasar bank syariah di Indonesia yang wajib diperhitungkan oleh bank syariah menurut PBI nomor 7 garis miring 13 garis miring PBI dan garis miring 2005 adalah resiko nilai tukar. Nah, apa sih resiko nilai tukar? Resiko nilai tukar adalah resiko kerugian akibat perubahan nilai tukar mata uang, termasuk perubahan harga emas dari posisi bank dalam banking book. Jadi bank syariah terekspos namanya nilai tukar. Resiko nilai tukar apabila mempunyai posisi total valuta asing yang tidak seimbang, baik long position ataupun short position. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan resiko nilai tukar ini biasa disebut dengan posisi devisa neto. Nah,
Jadi pembebanan modal dalam rangka perhitungan resiko nilai tukar itu disesuaikan sebesar 4% dari posisi devisa neto yang dimiliki oleh bank. Nah, posisi devisa neto ini secara keseluruhan maksimum sebesar 20% dari modal bank syariah. Seperti itu. Baik, setelah resiko pasar, saya akan menjelaskan resiko investasi. Jadi resiko investasi adalah salah satu resiko yang harus diperhitungkan oleh bank syariah. Jadi resiko investasi merupakan resiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing. Selanjutnya, resiko ini timbul apabila bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah, di mana bank ikut menanggung resiko atas kerugian usaha nasabah ini yang dibiayai berupa profit and loss sharing. Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh oleh nasabah, namun dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan oleh nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan, maka jumlah pokok pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali. Selain itu, cakupan dan komponen dari resiko investasi adalah pembiayaan berbasis bagi hasil atau syirkah. Jadi, yang termasuk resiko bagi hasil itu kan pembiayaan berbasis bagi hasil. Ada mudharabah, ada musyarakah, ada akad syirkah berupa muzaroah, muharabah, dan juga musyarakah. Selanjutnya, dasar perhitungan bagi hasil ada dua, bagi pendapatan revenue sharing dan juga bagi keuntungan atau kerugian profit and loss sharing. Jadi dalam net revenue sharing dan profit loss sharing, komponen biaya yang dibebankan ke dalam bagi hasil harus diterapkan dan disepakati pada akad untuk menghindari yang namanya moral hazard dari mudharib atau nasabah. Selanjutnya, untuk pengelolaan resiko investasi ini, yang pertama, know your customer, di mana kita harus memperketat yang namanya memberikan pembiayaan ini, mulai dari data history dengan bank di mana mudharib sudah mempunyai reputasi yang baik, bisa dari BI checking, analisis pembiayaan yang harus baik. Selanjutnya, yang kedua, menghindari konsentrasi pembiayaan bagi hasil. Yang ketiga, akad yang jelas dan kuat, di mana ini menjamin posisi hukum bank untuk mencegah perselisihan terkait komponen dalam kontrak, terutama pada proses litigasi, seperti kasus BSN. Yang ketiga, monitoring yang ketat dan kontinu. Lalu yang kelima ada pencadangan penghapusan aktiva produktif atau PPAP yang bisa disebut sebagai cadangan kerugian dari setiap pembiayaan yang diberikan agar meminimalisir yang namanya resiko investasi tersebut. Lalu yang terakhir ada jaminan atau collateral. Ini wajib sekali ya, jaminan. Jadi jaminan harus melebihi dari apa yang diberikan oleh nasabah dari bank syariah. Seperti itu. Baik, terima kasih. Semoga penjelasan dari saya bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.